Intimidasi adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti dalam bentuk verbal, psikologis, atau emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Jika merujuk pada catatan sejarah Selot di Yahudi, Az-Zamem di Timur Tengah, dan di Salem, Massachusetts, Spanyol, saat para penyihir diintimidasi akhirnya digantung, adalah bentuk penindasan yang paling mengerikan. Dan hampir semua sejarah peradaban bangsa dalam panggung sejarah kekuasaan penuh dengan intrik dan intimidasi. Namun sejarah intimidasi paling dipopulerkan oleh Revolusi Prancis pada tahun 1789. Para pembangkang selalu dikaitkan dengan upaya melawan negara. Dikenallah istilah guillotine, yaitu sebuah tindakan memancung yang didahului dengan intimidasi. Waktu itu katanya, rakyat tak berhenti berupaya menggulingkan kekuasaan monarki. Gereja juga mendapat imbasnya. Ketika Louis XVI naik takhta, serangan intimidasi juga datang terus-menerus baik kepada rakyat maupun raja. Setahun kemudian, ia sendiri, Raja Louis, dipenggal. Dalam dunia pergaulan generasi milenial saat ini, intimidasi berganti nama menjadi bullying. Dan praktik ini sering terjadi di ruang-ruang pendidikan. Intinya sama karena akhir dari bullying adalah menyakiti. Sehingga para psikolog mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap intimidasi fisik, verbal, sosial, dan bahkan lebih gila lagi, intimidasi di dunia maya. Praktek intimidasi kita temukan dalam rumah tangga, antar suami istri, orang tua dan anak. Dan bacalah dinding-dinding Facebook, status dan komentar yang seringkali menyudutkan seseorang. Saling sindir, saling hujat, telah melewati batas perasaan sampai lahirlah intimidasi. Sayangnya intimidasi tak hanya senjata para pemain politik, tetapi juga merasuki ruang-ruang privat dalam rumah dan pelayanan gereja. Ruang privat yang harusnya menjadi ruang komunikasi kasih berubah menjadi saling menghina dan mengancam antar suami istri. Para penjaga nilai moral kehilangan panutan dalam edukasi bagi sesama. Malah tindakan mereka sangat tidak terpuji melalui intimidasi verbal dan dunia maya. Praktek ini pernah menjadi trauma dalam sejarah Orde Baru dan terus dilakukan sampai sekarang. Orang dibebani dengan serangkaian aturan dan regulasi. Orang tak boleh mencampuri sesuatu karena intimidasi yang bisa datang dalam bentuk rekaman ataupun ancaman melapor. Bagaimana kita menghadapi intimidasi? Jawabnya sederhana, butuh kedewasaan dan kerendahan hati. Olaf Herbert Schumann dalam bukunya mengenai agama Yahudi menyebutkan bahwa tampilnya golongan Farisi dalam cerita kitab Injil awalnya penuh simpatik sebab umat menemukan kesungguhan kelompok ini menegakkan Taurat baik tertulis maupun lisan. Umat juga melihat adanya suatu upaya serius untuk menjaga kekudusan penerapan Taurat sebagai praktek hidup. Namun makin lama umat makin kebingungan dengan tampilnya dua tokoh rabi hebat, Hillel dan Shammai. Hillel dianggap lebih moderat dalam penafsiran dan praktek Taurat, sementara Shammai sangat radikal. Akhirnya umat melihat bahwa semua itu hanyalah sebuah upaya kekudusan yang palsu, sebab di dalamnya ada intimidasi dogmatika sehingga agama kehilangan nilai kebebasannya. Tuhan Yesus sendiri menyebut sikap semacam ini adalah suatu bentuk kemunafikan. Kedewasaan dan kerendahan hati adalah sikap memahami diri dan substansi sebuah persoalan. Terkadang kita menjadi sangat kaku karena kita terperangkap pada legalisme yang ketat. Kita bisa mencapai tujuan yang sama, tetapi sadarlah bahwa pola pendekatan mencapai tujuan tak harus sekaku itu kan. Anak-anak kita nakal, menjengkelkan, malas, dan terkesan tak tahu berterima kasih. Bukankah mereka harus ditolong? Tapi janganlah menggunakan cara intimidasi, apalagi kekerasan yang membuat mereka seolah tak memiliki harapan perubahan. Bolehlah kecewa terhadap saudaramu, tapi bisakah kau bertemu dengan dia berbicara sebagai saudara dibanding engkau menuliskan status yang menyakiti hatinya? Bisa jadi engkau kecewa terhadap pemimpinmu, tapi pernahkah engkau mengoreksi diri dan sekali lagi berbicara dalam suasana persaudaraan?
Bisa jadi engkau adalah seorang pemimpin. Bisakah dia yang engkau pimpin menemukan kerendahan hati dan ketulusanmu? Atau bisakah engkau merenung mengapa dengan semua orang di segala tempat dan waktu engkau selalu berhadapan dengan persoalan dan engkau menjadi buah bibir yang tak menyenangkan? Kedewasaan dan kerendahan hati adalah kunci memahami diri seseorang. Martin Luther dan Zwingli sering berbeda. Suatu saat Zwingli melihat 2 ekor kambing melewati jalan bukit, yang mana jalan itu hanya bisa dilalui oleh seekor kambing. Ketika kedua kambing berhadapan, kambing yang satu menunduk mengambil posisi tidur di jalan dan membiarkan kambing yang satu berjalan di atasnya dan terus berjalan. Sejak saat itu Zwingli sadar perbedaan tak harus diributkan. Ia mengambil jalan lain karena tujuan besar dari semuanya adalah reformasi agama, mengubah kehidupan dan ikatan yang sangat hierarkis. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Amin.